di bagian atas ini itu kita udah punya saham Alfamart kita ya, yang udah berhasil kita beli. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli saham Alfamart ya di aplikasi Ajaib ya guys ya. Nah, jadi dalam video ini nanti saya coba akan jelaskan langkah demi langkah ya bagaimana teman-teman itu nantinya di akhir video ya, kalau kalian mengikuti tutorial saya ya dari awal sampai akhir ya, maka teman-teman udah berhasil membeli saham Alfamart ya di aplikasi Ajaib ini. Jadi dalam video ini saya akan coba bahas ya bagaimana cara daftar akunnya, cara depositnya ya, kemudian saya juga akan jelaskan bagaimana proses pembeliannya ya di aplikasi Ajaib ini ya. Kemudian nanti kita akan juga tampilkan setelah teman-teman beli ya bagaimana hasilnya di portofolio kalian masing-masing ya. Lalu di akhir video juga nanti saya akan praktek bagaimana cara menjualnya setelah teman-teman udah mendapatkan keuntungan dari saham Alfamart ini. Oke, kita mulai aja dari langkah yang pertama ya, yaitu ketika teman-teman ingin membeli saham di aplikasi Ajaib ini, tentunya teman-teman itu harus punya akun Ajaib terlebih dahulu ya. Kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Dan setelah teman-teman daftar pakai link tersebut dan kalian membeli satu saham ya, maka kalian juga berhak mendapatkan saham gratis dari aplikasi Ajaib ya guys ya. Itu khusus kalau misalnya teman-teman daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman udah punya akun di aplikasi Ajaib ini ya, kalian bisa download aplikasinya ya. Tampilan aplikasinya nanti setelah kalian login itu tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu ya kita masuk ke tahap kedua guys ya. Tahap kedua adalah kalian harus deposit terlebih dahulu ke rekening dana nasabah kalian guys ya. Jadi fungsi rekening dana nasabah ini adalah rekening ini itu digunakan untuk membeli aset-aset investasi yang ada di Ajaib ini ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, ada beberapa aset investasi yang ada di Ajaib ya. Ada saham, obligasi ya, reksadana, dan juga aset kripto ya. Kalian bisa beli di aplikasi Ajaib ini. Nah, jadi di sini kalian harus deposit terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman bisa klik di bagian menu plus deposit ini. Kemudian kalian pilih tujuan depositnya itu adalah saldo RDN guys. Nah, kalau udah kalian pilih ya, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini seperti yang kalian lihat di sini ya, di bagian rekening tujuan ini. Ini merupakan rekening dana nasabah saya ya, yang diberikan oleh Ajaib. Jadi rekening saya itu berupa Bank Permata ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti bisa jadi rekening kalian itu berbeda dengan saya ya. Bisa jadi kalian Bank BCA ataupun Bank BNI ya, ataupun bank-bank lainnya. Intinya ya, kalau kalian mau deposit di Ajaib, kalian itu depositnya melalui rekening ini ya. Jadi kalian transfernya itu ke rekening ini guys ya. Dan untuk metode depositnya itu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini untuk metode depositnya itu lengkap ya. Bisa lewat Bank Permata, Bank Mandiri, BCA, BRI, Bank Neocommerce, ataupun bank lainnya ya. Kalau misalnya teman-teman itu memang nggak punya bank-bank yang tertera di sini ya. Bisa juga lewat e-wallet ya, lewat Dana, Flip, OVO, GoPay. Nah, kalau saya pribadi ya biasanya saya itu transfer menggunakan SeaBank ya. Kenapa? Karena memang saya pribadi itu saya tidak punya Bank Permata. Ya, jadi kan kalau misalnya saya deposit pakai bank BCA saya, otomatis setiap saya deposit saya kan harus transfer antar bank ya. Kena biaya sekitar 2.500 ataupun 6.500 ya. Lumayan juga ya guys ya kalau kita setiap deposit seperti itu. Makanya untuk mengakalinya saya depositnya itu menggunakan SeaBank ya. Karena kan SeaBank dikasih 100 kali transfer ya guys ya. Setiap bulannya transfer gratis antar bank. Jadi ini sangat membantu kita tidak terkena potongan ya ketika kita deposit di aplikasi Ajaib ini. Oke, udah jelas ya guys ya. Dan buat teman-teman yang nanti yang masih bingung, bang, cara depositnya lebih detail gimana? Nah, untuk videonya udah pernah saya buat ya di channel YouTube saya. Kalian tinggal cari aja videonya itu di playlist Ajaib ya guys ya. Nah, setelah itu ya, setelah teman-teman nanti udah deposit menggunakan metode yang udah saya jelaskan tadi, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian buying power reguler ini guys. Ya, jadi di sini harus teman-teman bedakan antara total portofolio yang ada di atas dengan buying power reguler. Nah, perbedaannya adalah ketika teman-teman deposit ya, maka nanti saldonya itu muncul di buying power reguler. Nah, ketika teman-teman menggunakan ataupun membeli saham-saham yang ada di Ajaib ini ya, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian total portofolio ini guys.
Oke, paham ya? Jadi, ya kalau misalnya saat ini teman-teman itu udah membeli saham-saham misalnya BBCA ya ataupun BBRI, BBNI. Nah, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian total portofolio. Dan kalau saldonya itu ada di bagian total portofolio dan mau kalian withdraw ke akun bank kalian, nah itu harus kalian jual terlebih dahulu asetnya. Ya, nanti begitu kalian udah jual asetnya, baik itu saham, reksadana kalian udah kalian jual. Nah, nanti begitu kalian jual itu kalian bisa pilih tuh ya, kalian bisa pilih tujuan pencairannya itu kemana, apakah ke buying power reguler kalian atau langsung ke akun bank kalian. Nah, seperti itu ya proses ataupun perbedaan antara total portofolio ini dengan buying power reguler. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah punya akun di Ajaib dan juga udah punya saldo ya di aplikasi Ajaib kalian, barulah teman-teman bisa membeli saham Alfamart ya di aplikasi Ajaib ini. Nah, bagaimana cara membelinya, Bang? Cara membelinya teman-teman tinggal klik aja tombol pencarian ya yang ada di bagian atas ini. Nah, kemudian ya teman-teman tinggal ketikkan AMRT ya. Jadi Alfamart itu ya kata kuncinya itu adalah AMRT ya, seperti ini. Nah, kalian tinggal klik aja ya yang paling atas ini ya, AMRT ini. Nah, sumber Alvaria Trijaya. Nah, ini merupakan saham perusahaan Alfamart. Nah, untuk membelinya teman-teman tinggal klik beli. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, tampilan belinya itu memang agak sedikit rumit ya, tapi di sini saya akan coba jelaskan secara lebih gampang ya supaya teman-teman itu lebih mudah nangkepnya. Nah, di sini ya di bagian paling atas seperti yang kalian lihat ya, saham Alfamart ya itu per satu lembarnya ya saat ini adalah harganya itu Rp2.910 ya, itu per satu lembar sahamnya. Sementara ya berdasarkan aturan ya, kalau kita ingin membeli saham ya itu minimal banget adalah satu lot saham ya. Satu lot saham itu sekitar 100 lembar guys ya. Jadi kalau per lembarnya Rp2.910, maka satu lotnya adalah Rp291.000. Oke, paham ya guys ya? Nah, artinya kalian tadi depositnya itu harus lebih dari Rp291.000 ya. Kalau misalnya teman-teman itu ingin membeli saham Alfamart. Kalau modal kalian itu di bawah itu berarti kalian belum bisa membeli sahamnya. Oke, paham ya guys ya? Karena minimalnya adalah satu lot ataupun 100 lembar saham. Nah, kemudian di bagian bawahnya ya di sini untuk day trading dan long termnya ini kita abaikan aja dulu ya. Kita nanti akan bahas di video selanjutnya. Nah, di bagian bawahnya ini ada regular dan margin. Nah, ini kalian pilih yang regular aja. Kemudian untuk tipe ordernya, nah ini kalian pilih yang limit order aja guys ya. Kemudian untuk harga, nah ini bentar lagi kita setel ya. Lalu untuk lotnya ini kalian tentukan terlebih dahulu berapa lot yang mau kalian beli. Ya, kata kuncinya tadi ya, satu lotnya adalah 291.000. Nah, artinya kalau kalian punya modal 1 juta, nah teman-teman bisa membeli kurang lebih 3 lot ya guys ya. Nah, kemudian ya di sini saya mau sedikit jelaskan tentang order booknya ya di bagian paling bawah ini. Nah, jadi di sini ya order booknya ya. Nah, saya mau jelaskan perbedaan antara bid dan ask ya. Nah, jadi di bagian bid yang berwarna hijau ini adalah kumpulan orang ya yang sedang ingin membeli saham Alfamart ini sama kayak kita juga ya. Tapi di sini orang yang membelinya itu tidak ditampilkan orangnya ya, tapi yang membelinya itu ditampilkan jumlah lotnya guys ya. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat ya, di bagian samping ini kan itu lotnya yang ditampilkan. Misal ada 1.841 lot yang ingin membeli saham Alfamart ini di harga Rp2.910 ya. Kemudian di bawahnya ada 9.852 lot yang ingin membeli saham Alfamart ini di harga Rp2.900. Nah, semakin ke bawah ini semakin lebih murah ya. Kenapa? Karena gini guys ya, karena prinsipnya gini. Ketika teman-teman ingin membeli sesuatu, tentu kalian ingin membeli dengan harga yang lebih murah dong ya. Begitu juga ketika kalian ingin menjualnya, pasti teman-teman ingin menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Ya, makanya di sini kalau kalian lihat di bagian bid ya, itu dari atas ke bawah itu makin murah harganya. Karena ke bawah itu orang pengen nawar lebih murah lagi ya. Nah, sedangkan di bagian ask ya, di bagian ask ini adalah orang-orang yang sedang ingin menjual saham Alfamart mereka. Oke, di bagian bid tadi kumpulan orang yang ingin membeli saham Alfamart, di bagian ask itu kumpulan orang yang ingin menjual saham Alfamart mereka. Nah, kita lihat di bagian ask yang paling atas ya.
ada sekitar 5.011 lot ya yang sedang menjual saham Alfamart di harga Rp3.010. Nah, nangkep maksudnya ya. Jadi, ya kalau misalnya saat ini kan kita ingin membeli saham Alfamart di harga yang lebih murah ya, di harga Rp2.910 ini. Nah, maka kita harus mengantri terlebih dahulu dengan 1.762 lot yang sedang ingin membeli saham Alfamart juga. Nah, tapi ya kalau kita membeli saham Alfamart ini di harga yang lebih tinggi ya, yaitu di harga Rp3.010 ya. Maka di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 5.000 lot yang sedang dijual ya. Jadi kalau misalnya ada yang sedang jual nih, nah begitu kita beli kan kita langsung dapat tuh produknya ya. Sedangkan kalau kalian lihat di bagian bid ya, di harga 2.910 itu kan ada banyak banget orang yang ingin membeli di harga yang cukup murah ya, yaitu di harga 2.910 ya. Tentunya kalau ada orang yang mengantri di harga segitu ya, sedangkan orang yang menjualnya nggak ada, berarti kan kita harus nunggu terlebih dahulu. Nah, makanya di sini ya kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan saham Alfamart kalian langsung ya, kalian belinya itu di harga 3.010 ini guys ya, karena di sini udah banyak orang yang sedang ingin menjual. Oke, di sini kita contohkan ya guys ya. Jadi kita di sini harus ubah harganya ya menjadi 3.010 ya, supaya kita bisa mendapatkan langsung saham Alfamart kita. Oke. Nah, kalau udah kita setting, kita tinggal klik aja beli. Nah, oke, maka order beli dikirim ya. Kita bisa langsung lihat order. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini untuk orderan kita itu statusnya itu udah match ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk statusnya itu kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan sahamnya, itu statusnya biasanya open. Nah, tapi kalau udah match seperti ini, nah itu artinya kalian udah mendapatkan saham Alfamart yang kalian beli tadi. Ya, gimana cara kita ngeceknya Bang? Caranya kita bisa klik di bagian menu portofolio ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian portofolio kita tadi ya, tadi kan cuman sekitar 8.000 perak ya portofolio kita. Dan sekarang di bagian atas ini itu kita udah punya saham Alfamart kita ya, yang udah berhasil kita beli ya. Dan kalau kita kembali ke halaman beranda kita tadi, nah teman-teman bisa lihat ya, portofolio kita udah bertambah ya. Dan untuk buying power kita ya, ataupun saldo reguler kita udah berkurang. Yang tadinya itu 1.900.000, sekarang udah tinggal 1.600.000. Oke, udah paham ya mekanisme bagaimana menggunakan saldo-saldo yang ada di sini. Nah, selanjutnya ya, kalau teman-teman udah berhasil membeli saham Alfamart seperti ini dan udah masuk ke portofolio kalian, ya selanjutnya kalian tinggal tentukan aja strategi kalian. Apakah kalian pengen trading ya, ataupun kalian pengen investasi ya. Kalau misalnya teman-teman pengen investasi ya, dan kalian menganggap saham Alfamart ini ke depannya itu akan makin bagus, makin jaya, ya berarti kalian tinggal setor aja setiap bulan ya. Kalian tinggal lakukan aja, kalian tinggal repeat aja setiap bulan membeli saham Alfamart seperti yang saya lakukan tadi ya. Nah, kalian tinggal perbesar aja portofolio saham Alfamart kalian ini. Oke? Paham ya guys ya? Itu dia cara membeli saham Alfamartnya. Dan muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya nanti 5-10 tahun kemudian ya, saham Alfamartnya ini udah menyentuh harga yang cukup tinggi ya, dan kalian pengen jual saham Alfamartnya. Nah, itu gimana caranya, Bang? Ya. Oke, nah untuk cara menjualnya itu mirip kayak tadi ya. Jadi kalian tinggal klik aja saham Alfamartnya ini lagi. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik jual. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi, kalau misalnya tadi ya, kita kan di posisi pembeli ya. Nah, sekarang kita sebagai posisi penjual ataupun yang memiliki saham Alfamartnya. Nah, kita coba lihat ya di bagian aksnya ini, di bagian paling atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada 4.984 lot yang sedang ingin menjual saham Alfamart di harga 2.930 ya. Sedangkan di sampingnya ya, di sampingnya itu di bagian bid ada 577 lot yang sedang ingin membeli saham Alfamart di harga 2.920. Nah, artinya di sini ya, kalau kita ingin langsung menjual saham Alfamart kita dan mendapatkan uang cash gitu ya. Nah, kita bisa langsung jual di harga bidnya ini guys ya. Jadi di sini kan harga bidnya paling tinggi itu 2.920. Nah, berarti di sini kita coba ubah ya. Ini kita ubah menjadi 2.920. Nah, kalau udah ya kita tinggal klik jual. Nah, maka order jual dikirim ya. Kita tinggal klik aja lihat order.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, begitu kita lihat order di sini yang di bagian jual AMRT kita ini, statusnya itu udah match lagi ya. Jadi, kalau udah match seperti ini, itu artinya kita udah berhasil menjual kembali saham Alfamart kita. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat di bagian menu portofolio. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi di bagian portofolio kita ini untuk saham Alfamartnya itu udah nggak ada guys ya. Nah, kalau udah seperti ini kita udah berhasil menjualnya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu beranda. Nah, di sini juga untuk total portofolio kita itu udah berkurang ya, dan saldonya itu udah kembali ke akun reguler kita ya guys ya. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman rangkaian video bagaimana cara membeli saham Alfamart ya di aplikasi ajaib ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.